to make history. Like an echo in the forest, kind of outdoor, I'll get you, I'm away. Yang pertama, pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya dalam arti luas ialah proses pengidentifikasian, perangkuman, penafsiran aneka informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian pengambilan keputusan, manajemen, perhitungan, biaya, dan harga pokok barang produksi. Yang kedua, akuntansi biaya dalam arti sempit adalah proses pengukuran, penganalisisan, perhitungan, dan pelaporan biaya, probabilitas, dan pelaksanaan operasi. Yang ketiga, pengertian akuntansi biaya yang ditinjau dari fungsinya, yaitu suatu kegiatan yang menghasilkan informasi biaya yang dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan manajemen. Dari hal-hal tersebut, menyimpulkan bahwa akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan barang jadi atas penyerahan jasa dengan cara tertentu serta penafsiran hasilnya. Ada pula tujuan akuntansi biaya. Yang pertama, menentukan harga pokok penjualan atau HPP. Yang kedua, penyediaan informasi. Yang ketiga, alat pencatatan. Yang keempat, pengendalian biaya. Dan yang terakhir, mencari metode terbaik untuk mendapatkan keputusan yang baik dan efisien. Yang kedua, konsep biaya meliputi 1. Pengertian biaya dan kos. Akuntansi biaya yang berasal dari Amerika memiliki dua istilah, yaitu cost dan expense. Cost yang berarti perolehan dan expense yang berarti biaya atau beban. Sedangkan cost sendiri adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Biaya adalah kos barang atau jasa yang telah memberikan manfaat yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Biaya akan dikurangi dari pendapatan untuk menentukan laba atau rugi pada suatu periode yang akan dicatat dalam laporan laba rugi. Yang kedua adalah objek biaya. Objek biaya atau cost object merupakan konsep yang penting untuk menentukan biaya produk, pembuatan keputusan, dan evaluasi kinerja. Objek biaya untuk menentukan biaya dibahas dalam buku Cost Accounting, dan objek biaya dalam pembuatan keputusan dan evaluasi dibahas dalam buku Managerial Accounting. Objek biaya biasanya dapat berupa produk, pelanggan, departemen, dan aktivitas. Yang ketiga, klasifikasi biaya. Pada dasarnya, biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, berdasarkan hubungan biaya dengan produksi. Dalam hal ini, biaya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri. Contohnya biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusuri. Contohnya saja penggunaan listrik, di mana listrik tidak mungkin hanya digunakan untuk kegiatan produksi saja, tetapi pasti ada kegiatan selain produksi. Dan perusahaan akan sulit memisahkan antara kegiatan produksi dan non-produksi. Yang kedua, berdasarkan hubungan biaya dengan volume kegiatan. Dalam hal ini, biaya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Yang pertama mengenai biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya akan berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya saja, biaya bahan baku. Semakin banyak bahan baku yang kita gunakan, maka semakin banyak pula biaya yang harus kita keluarkan. Yang kedua, biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dan biaya ini tidak dipengaruhi oleh perubahan volume produksi. Contohnya saja biaya sewa. Jika kita menyewa sebuah gedung seharga 50 juta per tahun, maka
Ada atau tidaknya kegiatan dalam gedung tersebut tidak akan mempengaruhi biaya sewa. Yang ketiga, biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki karakteristik tetap dan juga karakteristik variabel. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya yang ketiga yaitu berdasarkan elemen biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Berdasarkan elemen biaya produksi ini, biaya dibagi menjadi 3. Pertama, biaya bahan baku merupakan besarnya nilai bahan baku yang dikeluarkan perusahaan untuk mengolah menjadi barang jadi. Yang kedua, biaya tenaga kerja merupakan biaya tenaga kerja yang digunakan perusahaan dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja ini dibagi menjadi 2, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi, yaitu gaji karyawan bagian produksi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, seperti gaji mandor, gaji kepala bagian produksi, gaji manajer. Biaya produksi yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Ini merupakan biaya selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, atau dapat dikatakan sebagai biaya bahan penolong. Biaya produksi ini diidentifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu biaya utama, primer cost, dan biaya konversi atau conversion cost. Biaya utama terdiri dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi ini merupakan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Klasifikasi biaya yang keempat yaitu berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan, biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memasarkan suatu produk, seperti gaji karyawan bagian pemasaran dan biaya iklan. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum, yaitu biaya yang terjadi dalam rangka menjalankan dan mengendalikan perusahaan dalam proses barang jadi, seperti biaya depresiasi, biaya listrik, biaya PBB, biaya sewa gedung atau pabrik. Klasifikasi biaya yang kelima yaitu klasifikasi biaya berdasarkan dengan hubungan biaya dengan proses pokok manajerial, dibagi menjadi 8 biaya. Yang pertama yaitu biaya standar, merupakan biaya yang ditentukan di muka untuk membuat produk. Yang kedua, biaya akrual, merupakan biaya yang sesungguhnya digunakan untuk membuat produk. Yang ketiga, biaya terkendali, merupakan biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh manajer tingkat tertentu. Yang keempat, biaya tidak terkendali, merupakan biaya yang tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh manajer tingkat tertentu. Yang kelima, biaya komitan, merupakan biaya yang terjadi dalam rangka mempertahankan kemampuan organisasi dalam bidang produksi, pemasaran, dan administrasi. Yang keenam, biaya diskresioner, merupakan biaya yang besar kecilnya tergantung dari kebijakan manajemen. Yang ketujuh, biaya relevan, merupakan biaya masa depan yang berbeda antara alternatif yang satu dengan alternatif yang lain. Yang ke-8 atau yang terakhir merupakan biaya kesempatan, yaitu manfaat yang digunakan atau yang dikorbankan ketika keputusan diambil dari suatu alternatif dengan mengabaikan alternatif yang lainnya.
Peran akuntansi biaya yang pertama adalah penganggaran. Anggaran adalah rencana manajemen yang tertulis dan dinyatakan dalam bentuk rupiah. Penganggaran atau perencanaan ini merupakan perkiraan biaya yang digunakan untuk suatu proses produksi. Perencanaan ini biasanya dilihat dari biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi sebelumnya. Anggaran juga dapat mempengaruhi tingkah laku individu dan kelompok. Selanjutnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya berarti pemantauan apakah pengeluaran biaya yang dikeluarkan sesungguhnya telah sesuai dengan biaya yang direncanakan. Pada perusahaan kecil, pengendalian biaya dilakukan secara fisik atau secara langsung. Sedangkan dalam perusahaan besar, pengendalian biaya dilakukan melalui perencanaan dan pelaporan oleh manajer perusahaan. Setiap manajer bertanggung jawab pada bagiannya masing-masing. Dalam pengendalian biaya ini digunakan biaya standar yang merupakan biaya produk yang ditentukan lebih awal sebelum proses produksi berlangsung. Kenapa hal ini dilakukan? Karena dalam merencanakan suatu anggaran untuk suatu proses produksi, tentunya biaya-biaya yang digunakan harus jelas agar nantinya tidak ada yang namanya penyelewengan anggaran atau melebih-lebihkan anggaran dari yang sesungguhnya. Ketika ditemukan suatu masalah dalam pengendalian biaya, maka seorang manajer diharuskan untuk mencari penyebab dari masalah-masalah tersebut, selalu melakukan evaluasi sehingga dapat menemukan suatu solusi. Peran yang ketiga adalah penentuan harga. Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya produksi dan biaya produk per unit. Informasi biaya produk per unit membantu manajemen menentukan harga jual produk. Dalam penentuan harga ini menggunakan prinsip bahwa harga jual produk harus mampu menutupi biaya produk, pemasaran, administrasi, dan juga keuntungan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah penentuan laba. Akuntansi biaya digunakan untuk menghitung dan mengetahui harga pokok produk dalam suatu periode. Sehingga selanjutnya kita akan membandingkan dengan pendapatan yang kita dapatkan agar nantinya kita dapat mengetahui laba. Setelah itu kita dapat melaporkan biaya dan juga laba kepada bagian-bagian yang ada di perusahaan itu atau kepada keseluruhan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah pemilihan alternatif. Akuntansi biaya menyediakan informasi pendapatan dan biaya berbagai kegiatan. Informasi tersebut dapat membantu manajemen untuk mengambil keputusan jangka pendek dan jangka panjang untuk keberlangsungan proses produksi perusahaan tersebut. Jika informasi yang disajikan tersebut benar, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Namun, jika informasi yang disajikan itu tidak benar, maka perusahaan dapat dikatakan merugi. Oke, selanjutnya adalah akuntansi biaya dan teknologi manufaktur. Dalam teknologi yang sudah sangat canggih ini, sudah tentu semua akan dilakukan secara otomatis. Namun, tidak semua hal dalam perusahaan dapat dilakukan secara otomatis. Contohnya seperti pengawasan pada karyawan, pada perilaku karyawan. Dalam teknologi yang sudah canggih ini tentunya dapat mempengaruhi beberapa hal. Contohnya adalah pengurangan penggunaan tenaga kerja. Tentu ketika teknologi sudah semakin canggih, maka tenaga kerja manusia sudah tidak lagi dipakai. Oleh karena itu, akuntansi biaya harus mampu menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang sudah canggih ini. Meskipun teknologi manufaktur sekarang ini sudah canggih, akuntansi biaya tidak akan kalah saing dengan teknologi-teknologi ini. Karena dengan akuntansi biaya dapat membantu urusan proses produksi. Mulai dari urusan penghitungan harga pokok produksi hingga pemasarannya.